Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Hari ini kita melanjutkan materi tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Sejak pagi hingga siang hari, hujan turun. Sore ini hujan telah reda, cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut ini. Dayu, kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Beni menjawab, wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Kata Udin, ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Lani pun juga menjawab setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Iya, Siti yang bertugas menjelaskan, saut Edo. Yuk kita mulai belajar, ajak Dayu. Ayo mengamati. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Bisa dilihat itu gambar kue yang berwarna coklat dan kue yang rasa vanila. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti gambar berikut ini. Kue yang berwarna coklat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti gambar berikut ini. Kue yang vanila dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Artinya yang coklat dibagi menjadi 2 itu dalam bentuk pecahan 1/2. Yang kue vanila dibagi menjadi 3 bagian dalam pecahan itu 1/3. Semuanya sama besar ya dalam memotongnya. Ayo berlatih. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda seperti yang pada gambar, lebih besar dari, itu cara bacanya ya. Atau perhatikan gambar atau tanda, itu dibaca lebih kecil dari, di tempat yang telah tersedia. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Manakah yang lebih besar? Artinya tandanya itu menghadap ke yang besar ya. 1/2 dan 1/3 mana yang lebih besar? Ya, jawabannya adalah kue coklat lebih besar dari kue vanila. Jadi tandanya menghadap pada kue coklat. Yang kedua, sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Coba diperhatikan gambar manakah yang mendapatkan kue lebih banyak. Yang lebih besar adalah kue coklat. Jadi tandanya menghadap pada gambar kue coklat. Artinya kue coklat lebih besar dari kue vanila. 2/2 itu lebih besar dari 2/3. Nah,
Apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Artinya bagian yang didapatkan atau besarnya kue itu ya. Sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil, lalu bandingkan lagi ya. Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potong kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar. Seperti berikut ini. Pada gambar kue coklat yang dibagi menjadi 1/2 tadi atau setengah, itu dibagi lagi menjadi 4. Dipotong sama besar, artinya dalam pecahan itu 1/4. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Manakah yang lebih besar antara kue coklat dan kue vanila? Itu yang pertama bisa dilihat. Yang besar adalah kue coklat itu lebih kecil ya dari kue vanila, artinya tandanya menghadap kepada kue vanila. Cara bacanya 1/4 lebih kecil dari 1/3. Nah, untuk yang kedua dan yang ketiga itu anak-anak kerjakan secara mandiri. Selanjutnya, Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Dari 1/3 bagian dibagi lagi menjadi 6 bagian, artinya 1/6. Sekali lagi bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar, manakah yang lebih kecil? Beri tanda lebih besar atau lebih kecil di tempat yang telah tersedia. Yang pertama, sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Bisa dilihat manakah yang mendapatkan lebih banyak. Apakah kue coklat, apakah kue vanila yang lebih besar ya. Yang lebih besar pada gambar itu adalah kue coklat. Artinya kue coklat lebih besar dari kue vanila. Jadi 1/4 lebih besar dari 1/6. Tandanya menghadap pada kue coklat atau 1/4. Nah, anak-anak itu yang selanjutnya kerjakan secara mandiri dengan melihat manakah kue yang lebih besar. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Nah, apakah kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila tersebut. Nah, anak bisa perhatikan gambar kue yang ada pada layar atau pada buku. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama. Pembilang itu yang atas ya, yaitu 1. Namun bilangan penyebut yang ada di bawah itu berbeda-beda. Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang sama, semakin besar angka penyebut yang di bawah, itu yang berada di bawah, nah makin kecil nilai pecahan tersebut. Artinya jika penyebutnya itu banyak atau besar, artinya semakin kecil nilai pecahan tersebut. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama, artinya yang di atas.
Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas per kelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu. Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Ayo membaca. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum, misalnya hijau adalah kata khusus dari warna, artinya lebih khusus ya. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu, misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Berikut artikel yang mereka temukan. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain, yang pertama adalah flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Yang kedua, itu adalah mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Yang ketiga, sesak nafas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, apalagi pada musim seperti ini ya, anak-anak jika keluar rumah harus memakai masker. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Ayo berdiskusi. Sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan oleh Siti, Lani, dan Dayu? Temukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Tuliskan hasil yang kamu temukan ya pada kotak yang disediakan. Kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Yang pertama itu adalah cuaca ekstrim. Yang kedua itu adalah flu. Yang ketiga itu mimisan. Yang keempat adalah sesak nafas. Yang kelima itu adalah masker. Yang keenam adalah suhu. Nah, itu adalah kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca yang ada pada bacaan. Ayo bercerita, bagaimana hasil diskusimu bersama teman? Sudahkah kamu menemukan istilah khusus tentang perubahan cuaca? Sekarang saatnya menceritakan hasil diskusimu. Ceritakan dengan bahasamu sendiri. Ceritakan di depan teman-temanmu. Itu kalau kita berada di sekolah ya.
Sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misalnya pada siang hari udara sangat panas, pada malam hari hujan sangat deras, udara terasa sangat dingin. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah makin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, dan Udin, Edo pamit pulang. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah makin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk turut serta berlatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Ayo menari. Masih ingatkah kamu dengan tari burung kutilang yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang. Gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu Burung Kutilang. Pada bait pertama teks lagu Burung Kutilang, gerakan miring kepala ke kiri, tengah, ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Yang kedua, gerakan ini sesuai bait yang kedua teks lagu Burung Kutilang. Pada teks kedua, gerakan menganggukkan kepala. Yang ketiga, gerakan ini sesuai bait ketiga teks lagu Burung Kutilang. Itu pada bait ketiga, kepala menoleh ke kiri, ke tengah, ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Yang keempat, gerakan ini mengulangi gerakan nomor 2. Gerakan ini sesuai bait keempat teks lagu Burung Kutilang. Gerakan pada bait keempat yaitu menganggukkan kepala. Nah, apakah kamu dapat melakukan gerakan tari burung kutilang? Gerakan mana yang paling kamu senangi? Nah, gerakan mana yang paling sulit kamu ikuti? Nah, adakah gerakan yang ingin kamu ubah? Nah, itu adalah gerakan-gerakan pada lagu Burung Kutilang. Anak-anak boleh mencobanya di rumah. Cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuh kepada kedua orang tua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.